Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Rita Ekasari dari kelas akuntansi reguler semester 7 dengan NIM 23 2020 0014. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas riset dan seminar akuntansi dengan judul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Studi kasus pada UMKM Pengolahan Telur Asin Kabupaten Brebes. Berikutnya ada latar belakang penelitian. Di sini ada data perkembangan jumlah UMKM dengan sumber Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia. Kementerian Koperasi dan UMKM menyebutkan proporsi kredit yang digunakan UMKM hanya 20% dan 80% sisanya masih terkendala dalam mendapatkan akses pengkreditan. Dikarenakan syarat untuk mendapatkan permodalan kredit dengan menunjukkan laporan keuangan. Untuk itu, Kementerian Perdagangan, lembaga pembiayaan memiliki peran dalam pemberian bantuan teknis ketika mengelola keuangan. Namun, fenomena yang terjadi saat ini, kualitas laporan keuangan yang dibuat oleh UMKM masih tergolong pada informasi kas penerimaan dan pengeluaran, dikarenakan banyak pelaku UMKM yang belum mengetahui pentingnya pembukuan dan pencatatan laporan keuangan yang baik. Di samping itu, kas yang dimiliki UMKM seringkali tidak ada pemisahan antara rekening usaha dengan rekening pribadi, sehingga dana yang seharusnya digunakan untuk modal usaha akhirnya digunakan untuk demi mencukupi kebutuhan pribadi setiap harinya. Hal ini menyebabkan banyak pelaku UMKM yang belum memiliki laporan keuangan sehingga terkendala permodalan pengkreditan dalam mengembangkan usahanya. Selanjutnya, fenomena kualitas laporan keuangan. Adapun fenomena terkait laporan keuangan pada UMKM di Kabupaten Garut. Menurut hasil wawancara dengan pemilik Charlie Quinn Pet Shop Garut, bahwa beberapa dari pemilik mengatur keuangan dengan dasar pengetahuan akuntansi yang masih minim dan hanya sekedar mempedulikan pendapatan yang melebihi modal awal tanpa memperhatikan laporan keuangan dalam pengambilan keputusan usaha. Selain itu, ditemukan memiliki sumber pendapatan dari usaha dagang dan jasa yang sudah menggunakan komputer, namun belum menggunakan sistem yang terintegrasi. Untuk hasil penelitian terdahulu, menurut Anima Suryantara dan Astuti 2020, kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan. Sedangkan menurut Aisyah dan Ismunawan tahun 2019, kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif. Anima Suryantara dan Astuti tahun 2020 juga berpendapat sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan, sedangkan menurut Eva Hartanti tahun 2021 sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh signifikan. Berdasarkan hasil penelitian di atas, terdapat research gap yang berkaitan dengan variabel penelitian. Berikutnya perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan. Yang kedua, bagaimana pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. Manfaat penelitian yang pertama, berdasarkan teoritis sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kualitas laporan keuangan, serta menjadi bahan kajian lebih lanjut. Yang kedua, berdasarkan praktis, dapat mengetahui bagaimana pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan dan sebagai evaluasi dan referensi aspek apa saja yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Berikutnya tinjauan pustaka, laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Tujuan penerapan PSAK nomor 1 adalah untuk menetapkan dasar-dasar bagi penyajian laporan keuangan. Bertujuan umum yang selanjutnya disebut laporan keuangan agar dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain. Yang kedua, kualitas laporan keuangan.
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 menyebutkan bahwa kualitas laporan keuangan adalah suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara atau daerah selama satu periode. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, laporan keuangan harus memenuhi kriteria yang memadai, yaitu memiliki relevansi, dapat diandalkan, dapat dinilai atau dibandingkan, dan juga dapat dipahami. Berikutnya kompetensi sumber daya manusia. Kompetensi sumber daya manusia yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi, atau suatu sistem untuk melaksanakan tugas atau menjalankan secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk menghasilkan keluaran dan hasil. Selanjutnya, sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah sekelompok subsistem kooperatif yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama untuk mengolah data keuangan menjadi informasi keuangan yang diperlukan oleh pengambil keputusan dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, hasil penelitian terdahulu. Yang pertama, menurut Nikomang Ayu Diha Astari, Nikomang Sumadi, Niketut Mulyati, kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan. Yang kedua, menurut Yusuf Faisal, Indriani, Titin Mayang, Adam Muhammad, kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dan sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan. Yang ketiga, menurut Norma Riza Umami Sarwono, penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Kompetensi sumber daya manusia pun berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Yang keempat, menurut Arina Norata Wudina NH, sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Dan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Yang kelima, menurut Yeni Idayanti, kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hipotesis penelitian untuk H1, kompetensi dasar manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Untuk H2, sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Kerangka pemikiran yang pertama, X1 kompetensi sumber daya manusia. Yang kedua, X2 sistem informasi akuntansi. Dan Y-nya kualitas laporan keuangan. Berikutnya metode penelitian, variabel dan pengukuran. Yang pertama ada kualitas laporan keuangan. Instrumen penelitian berupa kuesioner dan menggunakan pengukuran dengan skala Likert dengan kriteria relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan. Yang kedua, kompetensi sumber daya manusia. Instrumen penelitian berupa kuesioner dan penggunaan pengukuran dengan skala Likert dengan kriteria motivasi, watak, pengetahuan, konsep diri, dan skill. Ketiga, sistem informasi akuntansi. Instrumen penelitian berupa kuesioner dan menggunakan pengukuran dengan skala Likert dengan kriteria pengumpulan data, pemrosesan data, manajemen data, pengendalian data, dan hasil data. Berikutnya ada populasi dengan jumlah 106.204 UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kabupaten Brebes. Untuk sampelnya ada 100. Teknik pengambilan non-random sampling yaitu purposive sampling. Berikutnya dengan kriteria sampel. Yang pertama, ada UMKM yang aktif di Kabupaten Brebes. Yang kedua, memiliki toko oleh-oleh telur asin yang telah terdaftar dalam Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Brebes.
Yang ketiga, memenuhi kriteria sebagai UMKM, seperti yang tercatat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan keempat, UMKM yang telah berusia lebih dari 3 tahun. Pengumpulan data instrumen penelitian berupa kuesioner. Jenis dan sumber data, data primer berupa kuesioner yang disebarkan kepada responden, yaitu pelaku UMKM di Kabupaten Brebes sesuai kriteria yang telah ditentukan. Jenis penelitiannya penelitian kuantitatif. Untuk teknik analisis, analisis deskriptif. Dengan metode analisis data, analisis regresi berganda, dan analisis statistik deskriptif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.